Bingung karena aku disetiri ya. Karena aku disetiri karena lo ngerti style masa kini je lo ngerti karena aku disetiri ya. Jamet atau norak sebenarnya beda apa? Norak di mana sih norak? Jamet dan di ciri khas tersendiri. Rambut panjang, kelampi berglobor, terus punya goyangan yang begitu syahdu, melayu-layu, mendayu-dayu, melayu-layu, mendayu-dayu, melayu-layu, mendayu-dayu. Aduh apa? Pakai itu norak rek karena kecuali kita itu gaya itu niroding orang luar baru juga norak. Ini ciri khas tersendiri. Sebuah channel YouTube bernama Droyen merilis sebuah film pendek bergenre komedi satir mengenai sepak terjang kaum jamet di tengah-tengah masyarakat. Jujur aja, sampai detik ini aku masih ketawa dalam hati menahan geli. Konten tersebut sebetulnya sekilas seperti netral, tidak memihak jamet, tidak pula menyerang jamet, karena di dalamnya dua kubu dihadirkan dengan argumennya masing-masing. Ada sesi wawancara juga, konsepnya kayak film dokumenter gitu. Dan betul saja, konten tersebut yang memang tak jelas tujuannya selain untuk menghibur tentunya, ternyata juga memicu konflik antara beberapa daerah Madura. Situasinya jadi saling menuduh bahwa jamet asal muasal dari salah satu daerah Madura. Orang Sampang menuduh Bangkalan adalah tempat cikal bakal munculnya spesies jamet, sedangkan Bangkalan menuduh embrio jamet lahir di Pamekasan. Orang Pamekasan yakin betul bahwa jamet berasal, berkembang biak, beranak pinak di Jember, Probolinggo, Situbondo, dan sekitarnya. Namun berdasarkan beberapa fakta, lebih banyak yang curiga bahwa jamet sebetulnya tumbuh dan lahir dari daerah Bangkalan. Hal itu ditengarai dari diksi hedah yang berarti kamu. Mereka tidak menggunakan kata ganti kakek, been, dan semacamnya. Hal ini dianggap sebagai sebuah konfirmasi bahwa jamet memanglah berasal dari Bangkalan. Karena menurut banyak orang, diksi hedah mayoritas digunakan oleh orang Bangkalan. Hal paling absurd dalam kemunculan jamet di muka bumi ini adalah overproud atau rasa bangganya ketika mereka dibicarakan di beberapa forum, konten, dan sebagainya. Padahal tak lebih hanya sebagai bahan tertawaan. Melihat video tadi, saya mulai ragu orang tadi hanya mengikuti skenario atau memang seorang jamet di dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Karena pembawaannya yang sangat meyakinkan, cara bicaranya pun cukup believable. Sebetulnya jamet kupro ini secara etimologis sudah memicu konflik, sudah bermasalah sejak dalam istilah. Bayangkan saja, banyak kuli proyek yang protes karena istilah kuproy dicetuskan dan digunakan oleh jamet. Karena image kuli proyek merasa tercoreng sejak istilah ini dipakai oleh jamet. Juga istilah jamet yang diartikan sebagai Jawa metal, padahal mayoritas membernya berasal dari Madura. Kan gak make sense. Ada beberapa fun fact, diantaranya bahwa ternyata kaum jamet sangat menggemari sepeda motor bermerek FU. So, bagi kalian yang punya motor FU, menurut mereka kalian sudah include atau termasuk bagian dari kaum jamet pada tahap paling dasar, walaupun belum official secara administratif. Hal ini dikarenakan alasan yang cukup make sense, sebab menurut mereka kalian punya kesamaan. Juga, jamet sangat gemar menggunakan sendal bermerek Neckerman. Entah mengapa, di berbagai belahan dunia, kaum jamet sangat kompak menggunakan sendal bermerek yang sama, walaupun ketentuan ini tidak tercantum dan tidak diatur dalam kanun kitab yang menjadi pegangan kaum jamet selama berkiprah di dunia des-tak-des. Dan sampailah kita pada satu kesimpulan, bahwa dengan adanya klarifikasi dari beliau sesepuh ketua himpunan jamet tadi, semestinya itu menjadi peringatan keras bagi kita semua, bahwa jangan ada siapapun yang berani merendahkan, melecehkan, underestimate terhadap cara berpakaian, perilaku, atau gaya hidup kaum jamet. Let them be. Cukup sekian video singkat dari saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga follow akun Instagram saya @fuad_mubarok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.